Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa fa innahu la yunjikum 'indallahi illa at-tuqa. Hadirin saudaraku sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang masih memberikan kepada kita aneka ragam rahmat dan nikmat, yang salah satu di antaranya saja tidak akan bisa digantikan walau dengan emas sebesar gunung. Dan nikmat-nikmat seperti itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Adakah emas sebesar gunung bisa menggantikan oksigen? Adakah emas sebesar gunung bisa menggantikan kesehatan? Adakah emas sebesar gunung bisa menggantikan akal yang sehat? Bahkan adakah emas sebesar gunung bisa menggantikan posisi air minum yang kita butuhkan setiap hari? Sadarlah saudaraku, bahwa tidak ada nilai sebenarnya emas sebesar gunung apabila dibandingkan dengan nikmat setiap hari yang Allah berikan kepada dirimu. Setiap hari nikmat Allah curahkan, dan nikmat-nikmat itu lebih hebat daripada emas sebesar gunung andai Anda mau memikirkannya dengan baik dan menarik kesimpulan yang benar. Oleh karena itu berhati-hatilah apabila mata dibutakan oleh harta yang membuat nilai-nilai berharga dan nikmat-nikmat hebat Allah Ta'ala Anda jadikan sesuatu yang bagai tak berguna. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, junjungan alam Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, imam al-anbiya'i wal mursalin wa sayyidul ghurril muhajjalin, imamus syuhada wal mujahidin fi sabilillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukankah engkau telah menyatakan dialah suri tauladanmu? Dan apakah berguna ungkapan kata bahwa engkau menjadikannya suri tauladan, manakala perbuatan tidak menjadikan beliau sebagai suri tauladan? Di sini seorang muslim harus berpikir ulang. Apakah pernyataan lisannya di sisi Allah akan menyelamatkannya manakala tidak diiringi dengan perbuatan sesuai dengan perkataan tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga dengan mengikuti dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan melalui lisan dan amalan, di akhirat kita benar-benar digabungkan oleh Allah bersama orang-orang yang beriman bersama beliau, yang Allah janjikan di dalam Al-Quran tidak akan Allah hinakan. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari di mana Allah tak akan menghinakan lagi Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Saudaraku, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sadarlah sesadar-sadarnya. Hadirkan senantiasa
di depan pelupuk mata, dan jangan pernah dilupakan, bagikan lupanya pencinta-pencinta dunia, bahwa engkau suatu saat akan meninggalkan dunia. Dan itu hal yang pasti. Tak ada seorang yang berakal pun di permukaan bumi yang mengingkarinya, bahwa dia akan meninggalkan permukaan bumi ini suatu saat. Sadarlah saudaraku, Allah ciptakan Anda di bumi, tapi bukan untuk di bumi. Allah ciptakan Anda di dunia, tapi bukan untuk di dunia. Karena sesungguhnya bukan ini negeri tempat aslinya ayah kita Adam alaihi salam. Dan kita akan dikembalikan ke kampung asli ayah kita Adam. Dan semua kita di dunia ini hanya singgah sementara waktu. Ini yang sudah banyak, ini yang sudah sering dilupakan oleh manusia yang hidup sekarang ini di permukaan bumi. Dia mengira hidupnya akan di sini. Sehingga usahanya ditumpahkan secara mayoritinya untuk di sini. Dan dia melupakan untuk kampung halaman yang pasti dia tuju, akhirat. Dari mimbar ini, khatib mengajak diri sendiri dan mengajak Anda saudaraku, saudariku, jangan menjadi orang-orang seperti mereka yang tadi khatib katakan, di mana orang-orang yang merasa hidupnya untuk dunia dan melupakan suatu hari di mana Allah tabaraka wa taala akan memanggilnya dan dia harus tinggalkan dunia ini, ridho atau tidak ridho, rela atau tidak rela. Sadarlah saudaraku, bertambah satu hari umurmu, bertambah satu hari engkau dekat kepada kematian itu. Bertambah 1 tahun usia Anda, sebenarnya 1 tahun Anda lebih mendekat kepada hari perpisahan dengan dunia. Aina ma takunu yudrikumul maut, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kemanapun kalian berada, dimanapun kalian ada, kematian pasti akan menemui kalian, walau kalian bertameng dan berbenteng dengan bangunan paling kokoh yang ada di permukaan bumi. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah, kepada umatmu. Innal mauta alladhi tafirruna min. Sesungguhnya kematian yang mungkin kalian lari dan menghindar dan tidak mau membicarakannya dan ogah untuk persiapan dengannya, fa innahu mulaqikum. Dia pasti akan menemui kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan ketika dia telah menemui kalian, itu artinya kalian dikembalikan kepada Allah yang mengetahui seluruh yang tampak dan yang tidak tampak. Saudaraku, Allah Jalla wa'ala pengasih dan penyayang. Dan kita adalah orang yang dikasihi dan disayangi Allah setiap hari. Dan di dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada kita, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Wahai manusia, takutlah kalian kepada suatu hari. Suatu hari yang pasti. Suatu hari yang pasti. Turja'una fihi ilallah. Di hari itu, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Jangan sampai percaraturan dunia. Jangan sampai perhelaan dunia. Jangan sampai aktivitas dunia ini, wahai muslimin, hadirin saudaraku, melupakan kita untuk hari kembali kepada Allah. Karena itu hari yang pasti. Dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa menghindar darinya. Wa ma hum anha bighaibin. Mereka tidak akan mungkin bisa absen di hari akhirat, di hari berbangkit di padang mahsyar, di mana mereka akan dipanggil menghadap Allah tabaraka wa taala, fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Allah akan beritahu kepada mereka apa yang mereka amalkan selama hidup di permukaan bumi. Inilah dia yaumul hisab, di mana masing-masing kita akan dipanggil menghadap Allah.
Lalu Allah yang menyampaikan kepada kita, bukankah engkau melakukan ini pada hari ini, engkau melakukan ini pada hari ini, engkau melakukan ini pada hari ini. Itulah dia yaumul hisab. Fayunabbi'ukum, dia yaitu Allah akan memberitahu kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Karena Allah alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui seluruh yang tersembunyi dan seluruh yang tidak tersembunyi. Dan Allah tidak membutuhkan catatan malaikat yang telah rapi mencatat amalan kita untuk yaumul hisab. Karena Allah tahu seluruh amal kita bahkan sebelum dicatat oleh malaikat. Untuk inilah kita harus persiapan, saudaraku. Untuk hari inilah kita harus perhatian, saudaraku. Lebih daripada perhatian kita untuk dunia. Lebih daripada perhatian kita untuk masa tua. Lebih daripada perhatian kita untuk pasca pensiun. Wallahi, sebahagian kita mungkin tidak akan bertemu dengan pasca pensiun itu. Sebagian kita mungkin tidak akan bertemu dengan hari tua itu. Tapi adakah di antara kita yang tidak bertemu hari berhisab? Adakah di antara kita yang bisa lari dan absen daripada dipanggil Allah, menghadap Allah, dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas semua yang Allah berikan kepadanya, dan bagaimana dia berbuat? Berakalkah namanya orang yang memperhatikan sesuatu yang belum tentu dia temui, dan dia melupakan sesuatu yang pasti dan tak ada cara lari untuk bertemu dengannya? Bacaan-bacaan, tontonan-tontonan, pembicaraan-pembicaraan manusia zaman sekarang terlalu banyak melalaikan kita untuk perhatian kepada hari berbangkit, hari berhisab, hari pertanggungjawaban akan amal kita. Sehingga akhirnya usia kita dihabiskan untuk dunia. Bukankah itu yang dicela oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat yang sering kita dengarkan, kita baca atau dibacakan kepada kita, baik di dalam kajian-kajian, khutbah-khutbah, pengajian-pengajian, bahkan di dalam salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Namun kalian lebih memprioritaskan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat jauh lebih baik untuk kalian prioritaskan dan jauh akan lebih kekal daripada dunia itu. Akankah kita masukkan diri kita ke dalam celaan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan di dalam ayat ini? Kalian adalah orang-orang yang memprioritaskan dunia mengalahkan prioritas akhirat. Bukankah semua kita hafal firman Allah Ta'ala, walal akhiratu khairul laka minad dunya? Sesungguhnya akhirat lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih baik daripada dunia. Ma'asyarul muslimin, sayangi diri kita. Sayangi diri kita. Dan siapa lagi yang kita harapkan akan menyayangi diri kita lebih daripada diri kita menyayangi diri kita sendiri. Dan orang yang tidak persiapan untuk hari akhiratnya adalah orang yang tidak sayang kepada dirinya. Orang yang tidak persiapan akhirat adalah orang yang menzolimi dirinya. Wallahi, menzolimi dirinya sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk persiapan untuk dunia, namun tidak menjadikan dia skala prioritas mengalahkan persiapan akhirat. Dunia tidak dilupakan, akan tetapi akhirat menjadi prioritas utama. Beda antara dunia tidak dilupakan dan akhirat prioritas utama. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk menemui Nabi kita tercinta yang sedang beristirahat siang di sebuah ruangan. Dan Rasulullah SAW ketika itu baru bangkit dari tidur dengan alas yang sangat kasar sehingga membekas di wajah dan tubuh beliau. Dan Umar melihat sekeliling kamarnya yang sangat sederhana dengan makanan ala kadar. Dan tidak ada terlihat kemewahan-kemewahan dunia sehingga membuat Umar menangis. Dan Nabi bertanya kepadanya, "Ma yubkik?" Apa yang membuat engkau menangis, wahai anak Khattab? Umar berkata, "Ya Rasulullah, dzakartu Kisra wa Kaisar." Aku mengingat Raja Kisra dan Kaisar, Raja Persia dan Romawi, dan kemewahan-kemewahan yang ada pada mereka. Wa anta Rasulullah, sementara engkau adalah utusan Allah.
Seolah-olah Umar mengatakan, tidakkah engkau lebih pantas untuk menikmati sedikit dunia daripada mereka ya Rasulullah? Tahukah anda saudaraku apa jawaban Rasul anda kepada Umar bin Khattab? Rasul berkata, lahumud dunya walanal akhirah. Biarkan untuk mereka dunia wahai Umar, untuk kita akhirat. Biarkan untuk mereka dunia. Mereka ingin menikmati dunia, biarkan untuk mereka dunia. Ulaika ujjilat lahum hasanatuhum fid dunya. Mereka adalah orang-orang yang hanya dapat kebaikan hanya di dunia saja. Lahumud dunya walanal akhirah. Biarkan dunia untuk mereka, untuk kita akhirat. Inilah mukmin sejati. Dan Rasulullah SAW adalah pemimpin mukmin sejati, di mana prioritas hidupnya bukanlah untuk dunia, akan tetapi prioritas hidupnya untuk apa yang terjadi pasca kematian. Wallahi, dia adalah hari yang kita akan menyesal kalau kita tidak perhatian kepadanya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sudah khatib bacakan tadi firman Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb yang mengasihi dan menyayangi anda lebih daripada kasih sayang pernah dicurahkan ayah dan ibu anda kepada anda. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian kepada suatu hari yang pasti di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Orang yang takut akan melakukan persiapan. Tidak takut namanya kalau Anda tidak melakukan persiapan akan apa yang Anda takuti. Lihatlah manusia dengan apa yang mereka lakukan. Bukankah mereka takut harta mereka diambil orang, lalu mereka ciptakan safety untuk harta mereka? Tidakkah mereka takut rumah mereka akan kemalingan, lalu mereka melakukan safety untuk rumah mereka? Bukankah mereka takut anak-anak mereka nanti terlantar, lalu mereka melakukan safety untuk hari-hari anak mereka pasca yang mereka tinggalkan dengan kematian? Itulah dia fungsi takut. Mari kita bertanya kepada diri kita, takutkah kita akan kematian dan apa yang akan terjadi pasca kematian? Kalau jawabannya ya, lalu Anda tidak membuat persiapan untuk hari itu, saya akan mengatakan wallahi Anda tidak takut. Anda tidak takut kalau Anda tidak persiapan untuk hari itu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan wafat dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Lakukan terus ketaatan, lakukan terus ketaatan, lakukan terus ketaatan. Dan itulah dia persiapan agar ketika kematian yang datang tiba-tiba kita sudah dalam keadaan muslim, sedang taat dan patuh kepada Allah. Saudaraku, sekiranya malaikat maut datang kepadamu dalam keadaan Anda lalai dari sholat, dalam keadaan Anda tidak puasa Ramadan, dalam keadaan Anda setiap hari berdusta, dalam keadaan Anda setiap hari membuka aurat, dalam keadaan setiap hari Anda melihat aurat, dalam keadaan hal yang hari demi hari melakukan maksiat. Pertanyaannya, bagaimana gerangan nasibmu nanti ketika menghadap Allah? Bukankah ini yang namanya su'ul khatimah? Anda belum lagi melaksanakan sholat 5 waktu sehari dan semalam, dan malaikat telah dahulu menjemputmu sebelum engkau mencapai cita-cita duniamu yang engkau gantungkan setinggi langit. Bukankah ini namanya su'ul khatimah, di mana orang tidak kenal masjid, kecuali bagaikan orang-orang kufar kenal rumah ibadah mereka. Dengan sekali dalam sepekan, setelah itu tak lagi kenal rumah Allah.
Bukankah ini yang namanya su'ul khatimah? Sibuk dengan harta, sibuk dengan dunia, sibuk dengan tahta, sibuk dengan sesuatu yang menggiurkan dalam kehidupan dunia. Dan melupakan hari akhirat, hari berbangkit, hari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan itu pasti. Bagaimana nasibmu? Bagaimana nasib saya kalau saya adalah pelakunya? Jangan katakan kepadaku Allah Maha Pengasih dan Pengampun. Allah pengampun benar. Tapi dengarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa inni laghafarun. Sesungguhnya aku adalah Rabb yang Maha Pengampun. Tapi lihat ayat setelahnya. Allah mengatakan, liman taba wa amana wa amila salihah. Aku Rabb yang Maha Pengampun untuk mereka-mereka yang bertaubat. Bukan Maha Pengampun untuk orang yang selalu melanjutkan aksi maksiat. Hati-hati dengan tipu daya iblis. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, dan Allah Maha Pengampun. Dan itu dia gunakan untuk membuat Anda melanjutkan maksiat. Karena Anda bersandar kepada Allah yang Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun benar. Tapi untuk orang yang bertaubat, ketika itulah Allah Maha Pengampun. Adapun orang yang petantang-petenteng dengan maksiat dan tidak peduli dengan aturan Allah, yang pantas dikatakan kepada mereka bukanlah Allah Maha Pengampun, namun Allah yang adabnya sangat teramat dahsyat. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahu hamba-Ku wahai Rasul, beritahu hamba-Ku wahai Muhammad, anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jangan lupa sampai di situ ada ayat berikutnya. Wa anna adabi huwal adabus syadid. Sesungguhnya adabku adalah adab yang teramat dahsyat. Untuk siapa ampunan Allah? Untuk mereka yang bertaubat. Sisanya untuk orang yang tidak mau bertaubat dan melanjutkan petantang-petentengnya dengan maksiat. Walau dia merasa tak ada pertanggungjawaban di dunia, pertanggungjawabannya nanti di hari engkau telah keluar dari dunia ini di hadapan Allah Rabbul Izzah. Maka berfikirlah ulang untuk berani melanggar aturan Allah, untuk berani tidak bersimpuh di hadapan Allah walau cuma hanya 5 kali sehari dan semalam. Bukankah engkau berhari-hari menghabiskan, berjam-jam menghabiskan waktumu untuk dunia hanya 5 kali? Anda tidak bisa untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Dan inilah pola hidup banyak orang sekarang. Semoga jamaah khutbah Jumat yang kali ini tidak termasuk dari orang-orang yang melalaikan salat. Karena sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Qulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun wailu yawma idzil lil mukadzibin wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Makanlah, bersenang-senanglah. Kalian mau hidup di dunia makan dan minum-minum, makanlah. Mau hidup bersenang-senang, berpesta pora, bersesta poralah, bersenang-senanglah. Innakum mujrimun, kalian pelaku dosa dan maksiat. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Pada hari itu celaka bagi kalian yang mendustakan hari berbangkit. Wa idza qila lahum urka'u. Lalu kalau dikatakan kepada mereka ruku'lah kepada Allah. Ruku'lah kepada Allah walau hanya 5 kali sehari dan semalam. Tidak perlu Anda tinggalkan, tidak perlu Anda lakukan duha, tidak perlu tahajud, tidak perlu sholat qabliyah dan ba'diyah. 5 kali sehari dan semalam. Ruku'lah, la yarka'un. Mereka tetap tidak mau ruku'. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celaka dan binasa untuk orang-orang yang mendustakan hari itu. Anda terancam dengan ayat ini kalau tidak mau bersujud dan ruku' di hadapan Allah 5 kali dalam sehari. Dan di dalam ayat lain Allah berfirman, Ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Jawaban pertama, lam naku minal musallin. Di dunia kami tak termasuk orang yang salat. Di dunia kami tidak melaksanakan salat. Tidak melaksanakan salat adalah ciri pertama penduduk neraka. Sayangkah Anda namanya kepada diri Anda dengan mencari harta lalu tidak rukuk dan sujud kepada Allah? Walau hanya 20, 25, 30 menit total semua sholat sehari dan semalam. Padahal sekian kenikmatan dunia yang setiap hari engkau rasakan, anugerah dari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka sayangi diri sebagaimana Allah telah menyayangi diri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه به 10. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمنا في أوطاننا واستعمل علينا خيرنا. اللهم آمنا في أوطاننا واستعمل علينا خيرنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.